For today is ini jerawat baru numbuh semalam. Halo, kembali lagi di channel aku Marsanova Jati. So, kalian bahagia kan karena bahagia itu masih gratis. Jangan lupa klik tombol subscribe dan bunyikan loncengnya untuk mendapatkan notifikasi dari channel Marsanova Jati. Thanks. Di sini aku akan membayar janji aku. Seperti video yang pertama, kalau aku akan menceritakan bagaimana awal aku mendapatkan jerawat-jerawat yang ada di muka aku ini. Sebelumnya aku sebel banget sama orang yang dia itu setiap ngomong bukan ngelihat mata, tapi ngelihat my face yang penuh dengan jerawat ini. Jadi dia lebih fokus ke bagian jerawat gue timbang omongan gue. Ini kopi guys, di luar lagi panas jadinya gue minum kopi dingin dengan cangkir panas. Oke, lanjut lagi. Sekarang gue akan menceritakan awal mulanya. Jadi gue dapet hate itu di kelas 2 mau naik kelas 3 SMP. Ya, adalah 1-2 jerawat yang nongol di kelas 3 SMP dan mau kelulusan, karena itu juga termasuk kayak stres dan lain-lain sebagainya. Ketika gue lulus dari SMP, masuklah SMA, dimana gue itu mau berpenampilan kayak, mungkin dulu gue tomboy banget, serius. Dari zaman gue SD itu bener-bener kayak yang centil, cuman nggak memikirkan soal penampilan. Jadi kalau misalnya main layangan, kalau mau main gundu sama laki-laki atau berantem sama laki-laki juga oke-oke aja gitu. Ketika gue masuk SMA, tomboy gue masih ada, maksudnya kayak gak berpikiran soal penampilan. Tapi ketika gue di satu SMA itu tuh udah mulai ada jerawat yang nongolnya tuh lebih dari 1. Akhirnya gue memutuskan untuk memakai pencuci muka yang dulu itu terkenalnya murah. Tuh ada untuk bersihin mukanya, terus ada juga untuk pelembabnya, kayak dia tuh supaya nggak kena sinar matahari langsung, istilah gitu ya. Gue coba, gue beli. Waktu itu belum ada duit soalnya, jadi gue tuh kayak harus nabung dulu untuk ngebeli itu barang. Akhirnya kebeli. Ketika udah nyoba, bukan hasil yang memuaskan, malah membuat diri gue makin stres karena gue memiliki banyak bruntus. Disitulah awal mula gue mendapatkan bruntus. So dari situ gue makin centil dong, karena gue tuh udah memiliki masalah di muka gue. Hormon gue udah mulai agak naik turun. Jerawat gue juga yang tadinya bruntus jadi jerawat meradang. Ada teman gue yang ngasih tahu ada satu obatnya gue lupa namanya apa, pokoknya warnanya kuning gitu. Itu tuh kayak mujarab banget, cepet banget ngilangin jerawat, flek hitam, atau kayak lebih mencerahkan. Wah, itu tuh kayak ngebuat gue berharap dengan obat muka itu kalau gue akan jadi bidadari. Ternyata tidak. Awalnya memang bagus, itu obat tuh memang awalnya bagus, kayak bener-bener mengelupasin muka gue, terus bener-bener kayak yang mutihin muka gue banget. Terus bekas-bekas jerawat yang hitam-hitam itu agak mulai memudar. Gue tuh suka banget karena dia tuh instan. Saya lagi, dia instan, kayak mie instan yang cuma direbus 3 menit dikasih bumbu, itu enak kayak gitu. Tapi setelah gue make berapa kali, akhirnya gue ngerasa kalau muka gue setiap ketawa terlebih tuh kayak udang direbus merahnya tuh bener-bener kayak yang kayak babi gitu. sorry jadi kayak bener-bener merah gitu setiap ketawa. Dan kata nyokap gue, itu muka gue udah mulai tipis. Dan jerawat gue di saat itu juga masih numbuh-numbuh juga gitu. Memang awalnya bagus, terus bekas jerawat gue agak menghilang, dan lebih putih juga muka gue, tapi jerawat gue tetap nongol. Dan kayak lebih sensitif kulit gue. Itu yang gue rasakan ketika gue mencoba centil di kelas 2 sampai kelas 3 SMA. Nah, setelah itu gue baru baca-baca bla-bla segala macam. Ya gue gak tahu sih ya itu tuh berbahaya atau enggak. Cuman di kulit gue sendiri, ketika gue mencoba meneruskan, kulit gue tuh kayak malah makin tipis. Dan dia tuh bener-bener per seminggu kalau nggak salah waktu itu tuh bener-bener ngeletek terus muka gue. Dan nggak bisa di ini juga sih, nggak bisa disalahkan juga. Mungkin ada yang cocok, ada yang enggak, atau ya gimana. Tapi gue memilih untuk berhenti karena menurut gue muka gue udah bener-bener merah banget. Setiap ketawa, setiap panik, setiap apa tuh bener-bener kayak yang merah banget. Itu parah sih. Gue lepaslah dari obat itu, dan apa yang terjadi, itu bener-bener parah banget muka gue, separah-parahnya itu. Jerawat tuh gede banget
nongol, terus udah gitu kayak yang putihnya tuh belang-belang gitu. Sorry, dulu tuh gue itu kulitnya bener-bener kayak yang hitam banget lah pokoknya gitu, karena kan sering main panas-panasan. Gue nggak pernah pakai yang pelembab-pelembab gitu, dan krim itu tuh gue setiap pakai tuh malam doang, nggak pernah siang gue pakai. Jadi bener kayak yang muka gue hitam banget zaman dulu. Jadi gue ketika dapat obat itu memutihkan, gue langsung seneng dan gue langsung pakai. Tapi ketika gue melepas dari si krim itu, malah jadinya kayak yang gue udah pusing banget sih di kala itu. Tapi karena yang namanya masih SMA, kayak yang masih stres, cuma masih cuek. Di angkatan gue itu banyak juga yang mengalami kayak gitu, cuman gue agak risihnya rasa sakitnya aja sih waktu dulu. Ketika memasuki kuliah, itu masih berlanjut nih. Jadi gue SMA kelas 2, kelas 3 tuh bener kayak jerawatan gitu, sampai akhirnya masuk kuliah. Ketika gue ospek, mulailah makin centil, kayak pakai eyeliner, pakai alis, terus juga yang coba-coba pakai concealer. Itu bayangin muka masih jerawatan pakai concealer tanpa base, jadi concealer doang gitu. Jadi kalau misalkan ada spot-spot kering tuh kayak dia ngangkat sendiri gitu dan belang belentong jadinya. Untung dulu gue masih punya pacar ya, dan masih ada yang mau gitu. Itu parah sih awal-awal kuliah tuh, bener-bener kayak gue di ospek, gue jerawatan baru segala macam. Nah, makin centil, gue makin coba-coba kayak dulu tuh masih tipe-tipe masker yang bubuk gitu kan. Jadi gue setiap hari pakai itu, terus kayak lebih lembabin muka segala macam. Padahal gue punya kulit yang kombinasi tapi lebih ke arah berminyak gitu. Karena kata nyokap gue tuh dari dulu benci banget kalau misalnya gue pakai skincare. Menurut dia sabun batangan itu udah paling baik buat muka. Tapi kan yang namanya kita centil, apalagi kayak kita sering bilang nanya ke temen-temen kalau kan itu nggak sesuai sama pH muka dan segala macam. Jadi kan gue terdoktrin dengan temen-temen gue. Oh ya, kata nyokap gue itu tuh kenapa gue mukanya lebih berminyak daripada sebelumnya, karena muka gue ini sebelumnya pernah terkelupas atau pernah mengganti kulit. Akhirnya kulit gue ini kan udah makin tipis, otomatis minyak itu nggak ada yang kayak menyaring lagi. Maksudnya saringannya tuh udah mulai tipis. Akhirnya minyak gue jadi kayak tumpah gitu loh. Terus gue itu kayak coba masker, coba ngelembabin muka, nyoba-nyoba segala macem pas lagi zaman kuliah di awal semester 1 semester 2 itu. Dan suatu ketika muka gue bukannya membaik malah memburuk, karena kulit gue ini kombinasi menuju ke minyak tapi dilembabkan. Jadi kayak makin ngebanyakin lemak yang ada di muka, minyak yang ada di muka. Udah gitu setiap gue ke kampus juga gue pakai concealer tanpa base. Terus udah gitu jarang pakai sunblock. Udah gitu kayak ya pokoknya gitu deh ya. Namanya juga zaman-zaman awal kuliah masih kayak centil gitu. Dan akhirnya muka gue makin jerawatan. Karena gue di jurusan sosiologi, gue kan benar-benar dituntut untuk kayak ikut suatu penelitian atau kayak pembelajaran gitu. Nah, waktu semester 3 gue inget banget itu gue ke Pulau Seribu. Awal pertama gue ke Pulau Seribu untuk penelitian sosiologi. Dan di situ gue pergi dengan keadaan muka gue yang berjerawat. Sedangkan di sana gue harus ketemu orang-orang penduduk di sana, kita panas-panasan. I think di sana juga ketemu sama kepala desa di sana, kayak gitu-gitu kan. Di situ gue benar-benar ngebawa perlengkapan make up gue, bukan ngebawa kayak sunblock atau segala macem. Gue mikirnya karena gue harus tampil dengan baik, jadi gue membawa make up ke sana. Itu suatu kesalahan yang fatal banget sih, karena dulu gue masih berpikir bahwa make up itu bisa ngebantu gue untuk menutupi seluruh dosa-dosa yang ada di muka gue. Bener sih, cuman kalau salah-salah langkah malah bisa jadi fatal gitu loh. Udah gitu tuh dulu tuh sama sekali nggak kenal yang namanya double cleansing, terus juga nggak kenal sama yang namanya milk cleanser. Ya maksudnya udah kenal, cuma tuh kayak yang masih dianggap sepele gitu loh. Bener-bener kayak yang ya udah lo pakai make up, bersihinnya asal-asalan, cuma cuci muka pakai sabun muka, udah. Kan lo nggak tahu produk make up lo masih sisa dan dia bakal jadi lemak atau dia bakal jadi pori-pori lo tersumbat kayak gitu-gitu kan. Gue nggak memikirkan soal itu. Yang penting gue memikirkan kalau gue pakai make up itu bisa membuat muka gue
hilang dari dosa-dosa itu. Walaupun lu tahu kan kayak jerawat meradang dikasih make up yang nggak pakai base, bentol-bentol, kayak yang muka lu tuh bertekstur bergeradakan gitu. Itu kayak yang itu fatal banget, jangan ditiru guys. Untuk kalian yang ngeliat mahasiswa, please banget dari sekarang mending kalian harus berpikiran bahwa sunblock itu perlu, merawat diri itu perlu, double cleansing itu perlu kalau kalian suka makeup. Oke? Dan akhirnya penelitian di Pulau Seribu semester 3 gue jalanin dengan penuh muka meradang. Pulang dari sana udah hitam, udah dekil, udah berjerawat, terus udah gitu kayak makin blentol. Akhirnya gue mencoba untuk ke dokter, kalau nggak salah itu benar-benar kayak gue menjalani dulu nih beberapa kali semester 3, semester 4, semester 5, pokoknya itu gue menjalani hari-hari gue dengan jerawat gue yang kadang nongol, kadang hilang, kadang nongol, kadang hilang, dan memang gue belum mengerti cara membersihkan muka yang baik. Gitu. Di semester 5, kalau nggak 6 gue lupa, jadi itu dulu gue ikut kerja sama dosen gue, dan beberapa kali sering keluar kota. Jadi dulu tuh gue pernah ada masalah soal biaya kuliah, jadi gue harus dipaksa untuk bekerja dan memang harus ada pemasukan untuk ngebantu gue melanjutkan kuliah gue, istilahnya gitu lah ya. Dan memang dulu gue juga sempat dapat beasiswa, tapi kan itu belum cukup banget. Akhirnya gue mencoba untuk bekerja sambil kuliah. Untungnya ada dosen gue yang mau ngambil gue sebagai pegawainya. Oke, alhamdulillah banget. Terus gue sering keluar kota, gue sering ikut sama dosen gue itu penelitian-penelitian di daerah. Waktu dulu tuh paling jauh gue pergi ke Bangka. Gue di situ udah mulai mengenal yang namanya gaji pertama, udah gitu kayak sering centil beli ini beli itu, beli segala macam, ke dokter muka juga gitu. Ya udah di situ gue konsul sama dokter, kalau nggak salah di semester 6 apa ya, konsul sama dokter, pakai dokter ini, pakai dokter itu. Dan gue sempet pernah cocok dengan satu dokter yang dekat rumah gue. Itu dia dokter umum, cuman dia tuh punya satu krim pagi dan krim malam yang ngebantu gue untuk membersihkan muka gue, dan itu benar-benar bersih. Tapi setelah bulan ketiga gue itu udah mulai lagi nih, hormon gue udah gak bener lagi. Jadi tuh kayak yang nemu jerawat itu bener-bener kayak yang menyerbu langsung keluar gitu loh. Posisinya itu lagi skripsian dan juga sambil kerja, jadi kayak udah stres banget, tapi gue tetap pakai itu gitu kan. Akhirnya gue stop pemakaiannya, dan terjadi lagi jerawat gue makin banyak dari sebelumnya. Kayak bener-bener obat dokter itu tuh ngebuat muka gue bagus, cuman ketergantungan. Karena selama gue make obat itu tuh 1 bulan pertama bagus, 1 bulan kedua bagus, 3 bulan bagus, tapi seterusnya itu kayak muka gue kok makin tipis gitu. Terus muka gue kok kayak perih-perih gitu. Gue stop, bukannya membaik atau bukannya terlepas gitu aja, malah kayak membuat muka gue full dengan jerawat. Gue bener kayak yang frustasi, capek. Dan kalau orang yang ngeliat kita ketika ketemu for the first time, atau temen yang gak terlalu deket sama kita, setiap ngeliat tuh kayak yang jijik gitu. Makan lu tuh jorok. Terus juga kayak yang lu tuh nggak ini ya nggak cocok kali pakai dokter itu. Atau kayak yang sering ditunjuk-tunjuk gitu. Gue tipe orangnya benci banget ditunjuk-tunjuk. Udah gitu kayak yang ngebilangin ke guanya tuh nggak secara baik, lebih ke mencela dengan kata-kata yang menyakitkan gitu, ngerti kan? Akhirnya gue agak lebih kayak baper gitu mungkin ya. Gue udah bener-bener rasa stres banget, tapi untungnya gue punya temen-temen deket gue yang dia tuh support gue banget. Dan gue sempet nanya juga sama mereka, gimana sih kalau kalian tuh jadi gue? Sedih gak sih punya muka yang bener-bener sensitif kayak gini? Terus kayak bener-bener hopeless, nangis setiap malam karena tuh ngeliat temen-temen gue mukanya tuh kayak yang normal-normal aja. Mereka juga bisa make up, sedangkan gue kan suka banget make up, tapi
tapi gue nggak bisa make up untuk muka gue yang modelnya kayak gini. Dokter bilang kalau gue nggak diperbolehkan untuk make up, jadi cuma pakai krim dari mereka. Tapi yang gue rasain, muka gue kok terlihat kayak selalu perih, selalu merah, selalu nopok-nopok, lotok-lotok gitu kan. Kayak benci aja. Akhirnya gue berhenti, bukannya makin membaik malah makin menjadi. Dulu tuh gue sempet pernah ketemu sama orang-orang penting, ke Istana Negara juga. Gak mungkin kan kalau gue bare face gitu, dan yang bisa menolong gue itu ya cuma make up untuk nutupin bekas-bekas jerawat gue dan dosa-dosa yang ada di muka gue. Akhirnya gue make up segala macam, dan waktu itu udah mulai tahu nih pembersih muka yang cocok untuk gue, kayak milk cleanser sama yang tonernya gitu. Itu gue udah tahu tuh, udah double cleansing lah istilahnya kayak gitu ya. Tapi tetap aja muka gue kan karena memang udah pernah kena obat dokter atau obat-obat lainnya yang ngebuat muka gue makin sensitif dari sebelumnya. Itu kayak ketika gue usap kapas, itu tuh bener-bener kayak perih banget gitu loh pas lagi ngebersihin apa segala macam. Udah berlangsung lama, gue skripsian, makin sering lah ngemil, makan coklat manis-manis, bukan membaik malah makin memburuk. Setelah gue lulus dari kuliah, gue masuk ke satu kantor. Itu tuh kalau nggak salah gue udah berapa kali kan pindah-pindah kantor setelah lulus kuliah tuh. Gue coba kantor ini, kantor itu, terus dulu tuh sempet sering marketing. Nah di situ gue mulai mendapatkan gaji yang lumayan itu dalam arti kayak udah bisa lah beli obat dokter lagi, kontrol lagi. Apalagi dulu tuh maunya kontrolnya yang bener-bener dokter banget, dokter kecantikan. Dulu tuh masih dokter kecantikan yang gue coba. Gue konsultasi, gue pertemuan pertama itu udah ngabisin uang sekitar 500.000. Itu gue lupa deh tahun 2018 atau 2017. Itu gue udah mencoba dokter kecantikan, dimana gue tuh udah mulai treatment, udah mulai facial, udah mulai kayak ya pokoknya gitu-gitu, udah kenal deh segala macem. Sampai akhirnya gue udah berapa kali, gue udah hampir sekitar 1000 kali ya ganti dokter ya. Itu bener-bener kayak yang kalau udah nggak cocok di sini, gue ganti ke kecantikan yang lain, ke dokter kecantikan yang lain. Jadi tuh gue kayak bener-bener ganti-ganti gitu loh. Dan muka gue kadang mending, kadang rusak lagi, mending lagi, rusak lagi, kayak gitu. Fasenya tuh kayak gitu terus. Sampai suatu ketika gue capek ke dokter kecantikan karena setiap gue datang selalu disuruh treatment. Sedangkan oke lah, gue udah bekerja, oke lah, gue punya gaji yang lumayan gede, oke, waktu dulu kan karena gue marketing, oke lah, gue punya insentif yang lumayan gede, dan gue bisa bolak-balik dengan treatment yang direkomendasikan oleh dokter kecantikan itu. Cuman balik lagi, gue punya kebutuhan yang lain lah selain hanya ngurusin muka. Gue harus beli pulsa, gue harus beli kebutuhan rumah untuk keluarga gue. Terus udah gitu kayak yang gue juga lah pengen belanja sama temen gue, pengen makan yang enak-enak. Otomatis kan gue harus memikirkan itu semua, nggak hanya muka gue doang yang gue urusin. Akhirnya ya udah, gue keluar lah dari ke dokter kecantikan itu, gue skip. Akhirnya gue beli satu produk krim gitu di luar dari krim dokter, jadi kayak cuma beli online aja. Itu udah hampir gue ganti-ganti juga produknya itu. Ada satu, terus ada satu lagi, ada satu lagi, ada satu lagi. Nah temen gue merekomendasikan salah satu krim yang belinya itu by online. Gue suka banget ngeliat muka dia karena bersih banget, karena dia orangnya putih juga kan. Dia orangnya putih, terus juga dia pakai itu bagus banget. Dan balik lagi, gue orang yang gampang teracuni kalau soal muka. Jadi kalau misalkan orang bilang ini tuh bagus, ini tuh bisa mutihin muka, ini tuh bisa ngilangin jerawat, itu gue pasti bakal coba zaman dulu. Aduh capek coy. Nah akhirnya gue cobalah si krim ini. Awalnya sumpah muka gue bener-bener kayak seindah Frozen. Kayak bener-bener, lu tau kan apa namanya sih, film Frozen itu tuh bagus banget kan. Ya emang dia kartun, jadi emang gak bakal ada bercaknya juga gitu loh. Akhirnya gue pakai itu bener-bener kayak yang Putri Ratu gitu. Emang cantik banget, kayak noda-noda yang ada di muka tuh hilang semua. Sampai bopeng-bopeng gue itu tuh agak lebih naik gitu loh. Dan terjadi lagi. Dan ini bener-bener parah banget. Gue kayak pertamanya mempertahankan gitu kan, kayak sebulan, 2 bulan itu bagus banget. 3 bulan mulai kayak ada, dulu tuh full banget di jidat gue. Itu tuh kayak yang
kayak bruntus, modelnya kayak bruntus gitu, tapi tuh dia isinya lemak. Gue sempet juga konsul ke bagian si penjualnya itu. Gue bilang, sis kenapa ya sis ya, kok mukaku tuh kayak ada bruntusannya gitu di bagian dahi, sampai gue foto juga. Itu tuh kayak yang pertamanya cuma dikit, lama banyak gitu. Terus gue bilang sama dia, apakah ini tuh kayak breakout dulu, baru nanti pas lagi udah selesai ngedetox baru bagus lagi? Dia bilang katanya, iya sis, ini tuh cuman ngedetox doang, nanti kalau misalkan udah ngedetox dia akan bersih lagi. Oke, gue lanjutin ke bulan 4, 5, 6 sampai akhirnya dia itu tuh kayak mengganti satu formula untuk pencuci mukanya, dan gue ngerasa kok muka gue kayak ngerasa kering, terus kayak minyak gue tuh makin banyak gitu kan. Itu sampai benar-benar yang gue makin stres karena itu tuh bruntusnya lebih banyak daripada sebelumnya. Terus gue bilang lagi sama si online-nya itu kan, gue bilang, kok ini kayak gini ya, apa ini masih ngedetox? Soalnya aku tuh udah berjalan sekitar 3 bulan tapi tetap aja kayak gini, masa ya lebih dari sebulan lebih ngedetoxnya gini-gini. Dia cuma bilangnya, iya itu masih ngedetox. Akhirnya gue merasa kalau gue tuh kayak dibohongi, lebih tepatnya. Itu kayak gue sedih banget sih di situ. Kayak gue tuh ngerasa muka gue itu paling hancur dari jerawat-jerawat gue sebelumnya, hancur banget. Dan kalian tahu, gue punya jerawat yang itu tuh bener-bener gede banget. Gue nggak tahu itu dalamnya apa, pokoknya itu gede banget, sakit banget. Gue ngerasa itu kayak yang, ya Allah ini kok gini banget, sampai yang mulus-mulus dada terus. Dan itu gue udah kerja di kerjaan gue yang sekarang. Gue ngerasain banget. Ini baru-baru ini banget, sekitar 2 atau 3 bulan yang lalu atau 4 bulan yang lalu, pokoknya akhir tahun 2019 kemarin itu gue ngerasain banget stresnya punya jerawat yang parah banget. Itu adalah jerawat gue yang paling banget parah yang gue rasain, karena benar-benar ada jerawat satu yang gede di daerah dahi. Itu tuh kayak bener-bener sakit banget. Maksudnya kayak bener-bener yang sakitnya tuh bener-bener sakit banget gitu. Kayak gue tuh takut ini tuh apa gitu kan. Akhirnya gue datang lagi ke dokter kecantikan. Waktu itu gue direkomendasikan sama temen gue, katanya ini tuh bagus untuk jerawat yang modelnya meradang. Terus dia juga, dokternya itu memang tahu kulit umuran kayak gue. Dan gue tuh ngerasa kalau muka gue ini tuh kayak gini karena hormon gue tuh yang stres, terus juga gonta-ganti skincare kayak gitu-gitu kan. Akhirnya gue datang ke dokter kecantikan itu, gue konsultasi, gue kasih tahu, dok kok aku kayak gini ya mukanya. Terus udah gitu ada bintik-bintik lemak yang itu tuh kayak komedo gitu di daerah dahi, banyak banget. Terus kayak dalam-dalam gitu loh. Dokternya juga kaget kan, ini kenapa mukanya kayak gini. Akhirnya gue disuruh untuk laser. Dan waktu itu kalau nggak salah gue itu di peeling, tapi yang blue itu tuh yang benar-benar panas banget gitulah pokoknya muka gue. Akhirnya gue tuh di treatment, gue dikasih peeling. Dan gue tuh udah ngabisin uang banyak banget untuk muka gue yang waktu itu. Pokoknya setiap kali treatment itu gue keluar itu dikasih tagihan itu sekitar 1,7, terus kadang 1,2. Untuk krimnya aja tuh sampai 700-an. Itu kayak yang pusing banget lah ya. Maksudnya untuk cantik tuh bener-bener mahal banget. Tapi ketika gue ketemu sama orang masih dicibir, kayak gue tuh masih yang bener-bener ngerasa diri gue kok begini banget ya, kok cobaan hidup gue gini banget ya. Bener-bener pengeluaran gue kebanyak tuh di muka, cuma buat gara-gara gue tuh pengen lihat lebih baik lagi muka gue dan enak dipandang sama orang. Karena gue tuh minder banget, terus kayak gue insecure banget ketika orang udah lama ketemu sama gue tuh kayak udah nunjuk-nunjuk gue, kayak ngerasa jijik banget gitu sama gue. Kayak, lu tuh pakai masker tomat, Lu tuh pakai masker timun, lu tuh pakai kulit durian kalau bisa. apalagi kasih kayak gitu lah, solusi kayak gitu. Dan gue udah mencobain tapi tuh nggak ada yang berpengaruh ke gue gitu. Akhirnya gue masih tetap mencoba ngedengerin si dokter kecantikan itu untuk berkali-kali treatment, untuk berkali-kali kayak yang harus ini. Tapi lama-lama yang namanya uang, sedangkan gue juga memiliki tanggungan di keluarga gue gitu kan untuk membantu orang tua gue, ya gue harus melepas lagi dong. Dan gue harus mencari dokter yang lebih low budget.
Akhirnya gue pindah dokter lagi, bener-bener instan pindahnya, kayak cepet banget gitu loh, kayak cuma berhenti 3 hari atau seminggu kalau nggak salah, gue langsung ganti dokter. Dan dokter gue yang ngeliat gue, maksudnya kan tadi kan dokter pertama nih, dokter kecantikan yang pertama, dokter kecantikan yang kedua ngeliat muka gue itu malah makin parah, kayak yang langsung bilang, ini kenapa mukanya, habis diapain, habis makan apa aja, habis pakai produk apa, gitu-gitu deh pokoknya. Terus kayak, ya udah kamu tuh nggak boleh makan ini, nggak boleh makan itu, sampai gue dikasih catatan gitu. Terus habis gitu kayak yang harus treatment lagi gitu kan. Kirain gue tuh pindah dokter gue bakal terbebas dari treatment, tapi salah guys. Kalau dokter kecantikan itu dia lebih menyarankan untuk treatment dan harus mengikuti aturan yang mereka kasih untuk supaya muka. Dan di sini treatmentnya itu setiap kali gue datang harus disuntik mukanya. Itu benar-benar menyedihkan banget. Dan magic sih, setiap gue suntik besoknya langsung kempes. Minggu kedua jerawatnya numbuh lagi, disuruh lagi suntik. 2 minggu berikutnya numbuh lagi jerawatnya, disuruh suntik lagi, besoknya hilang. Gitu aja terus sampai gue merasakan bener-bener sakit banget. Karena disuntik itu nggak kayak digigit semut. Mohon maaf bilangnya sih kayak digigit semut, menurut gue kayak digigit Dracula. Dan biayanya pun juga sama aja kayak dokter yang sebelumnya gitu loh, kayak mahal-mahal juga, di atas dari 500.000, 1,2, 1, berapa, aduh gue kayak pusing banget gitu kan. Dibilang ngebuang uang juga enggak, karena kan buat diri gue sendiri gitu kan, untuk kebaikan diri gue sendiri. Cuman nggak bisa, gue punya kebutuhan yang lain, gue pengen beli ini, beli itu, pengen bantu orang tua gue, pengen ngasih lebih. Akhirnya gue stop dan mencari tahu di internet kalau ada satu dokter, dan ini tuh dokter kulit, bener-bener dokter kulit. Awalnya gue takut kalau mau mencoba ini, tentunya gue mikirnya kayak lebih mahal. Tapi ketika gue liat review-review orang di YouTube, itu lebih worth it daripada gue harus treatment di dokter setiap 2 minggu. Akhirnya gue memutuskan untuk mendatangi dokter itu, gue konsultasi, dan memang gue itu dimarah-marahin karena gue itu keseringan treatment per 2 minggu, apalagi gue harus suntik-suntik. Karena ketika gue suntik di jerawat yang gede itu, memang besoknya langsung kempes. Itu benar-benar kayak ajaib banget, besoknya langsung kempes. Cuman dia akan meninggalkan bekas yang lumayan dalam. Alhamdulillahnya gue menemukan satu dokter yang benar-benar nyembuhin gue banget. Dan gue akan bikin review tentang dokter ini yang ngebuat muka gue lebih mending daripada sebelumnya. Tapi memang yang dikatakan oleh dokternya, kalau udah memiliki tekstur muka itu susah hilangnya. Bopeng-bopeng, bolong-bolong, itu gak akan bisa hilang seumur hidup. Nyesel kan? Kalau udah kayak gitu, nyesel banget. Dan gue tuh kayak ngerasa, gila ya selama ini gue ngebuang uang tapi sia-sia, malah merusak muka gue. Tapi balik lagi, Tuhan memberikan kesempatan gue mendapatkan dokter ini lewat suatu pelajaran. Jadi gue syukurin aja, gue memotivasi diri gue supaya kayak lebih menerima, legowo bahwa semua yang udah gue jalankan ini, usaha keras gue ini, alhamdulillahnya membuahkan hasil kalau gue sudah mendapatkan dokter yang cocok dengan gue. Itu sih yang gue dapet dari pelajaran jerawat gue ini. Dan bullshit lah kalau misalkan kalian tuh gak ngerasa sedih terhadap muka kalian yang mungkin kekurangannya sama kayak gue, memiliki jerawat yang banyak. Udah gitu juga kulit gue juga agak gelap kayak gitu-gitu. Ya udah hal yang jauh dari kata sempurna lah. Cuman gue memotivasi diri gue adalah bersyukur apa yang udah gue dapet, jangan iri sama orang. Terus please banget lihat orang yang jauh lebih di bawah kita, dan kita lihat seberapa mereka berjuangnya menghadapi itu. Dan gue juga nggak tahu kalau misalnya gue jadi mereka, apakah gue bisa sanggup menjalaninya. Jadi itu yang memotivasi diri gue, dan gue nggak mau insecure lagi. Gue nggak mau yang namanya terlalu membawa perasaan, karena bukan gue doang di sini yang berjuang. Kalian mungkin yang melihat video ini, kalian juga lagi berjuang, dan insya Allah semuanya akan ada waktunya untuk kembali pulih dari masalah kalian. Itu dia cerita jerawat gue yang benar-benar gue alami, dan yang benar-benar parah banget gue alami.
sampai sekarang masih memiliki bekas-bekas jerawat yang lumayan banyak. Tapi gue harus pede bahwa diri gue memiliki kemampuan, memiliki kelebihan, memiliki kreativitas yang bisa bermanfaat buat orang banyak. Buat kalian yang lagi berjuang jerawat, jangan sedih. Semuanya akan berlalu, semuanya akan kembali baik. Dan satu lagi catatan, bahwa apa yang aku gunakan, apa yang aku coba, apa yang aku pakai belum tentu berefek di kulit kalian. Balik lagi ke jenis kulit masing-masing. Jadi kalau misalnya kalian memiliki masalah jerawat kayak aku, mending kalian konsultasikan lagi ke dokter kulit. Semoga video ini dapat memberikan motivasi kepada kalian dan juga menjadi suatu pelajaran untuk kalian agar tidak dicontoh perilaku-perilaku aku yang mungkin melenceng dari aturannya. Kalian juga bisa bercerita juga kepada aku gimana perjuangan kalian untuk menghilangkan jerawat yang ada di muka kalian. Komen di bawah kalau misalkan kalian punya cerita-cerita menarik, saran, kritik mungkin. Sampai jumpa di video selanjutnya. Bye-bye.